Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya, muncul spekulasi bahwa JIS sudah resmi ditunjuk sebagai pembukaan ya Timnas U17 begitu kan. Ini menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang menjadi spekulasi hari ini sudah berakhir begitu ya. Artinya sudah mengakui mengapa ya JIS ini ya banyak yang kemudian spekulasinya sudah mengakui bahwa JIS itu bisa dikatakan sebagai standar FIFA begitu. Ini kan lucu sekali bagi orang-orang di luar sana begitu. Saya heran begitu ya. Dan bahkan semegah itu begitu kan. Bahkan ada 7 keuntungan atau kelebihan dari JIS ini. Salah satunya ya bisa buka tutup di era musim hari ini begitu ya. Ketika musim hujan ya, ketika pertandingan hujan maka bisa ditutup di situ begitu. Bisa saja begitu kan ya menggunakan ya VAR begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Artinya inilah kelebihan-kelebihan yang kemudian ya diperhitungkan oleh FIFA begitu, dan sekarang sudah dijawab mengerucut 4 stadion begitu. Salah satunya kalau kita melihat JIS ini adalah masuk di situ begitu ya. Ini sangat luar biasa sekali begitu. Apakah sekarang orang-orang yang kemudian katanya FIFA tidak standar JIS tidak standar FIFA dan sebagainya, apakah terus menggoreng habis-habisan ya, karena pada hakikatnya pembangunan JIS ini dibangun oleh Anies Baswedan sehingga orang-orang itu banyak sekali begitu memunculkan ya spekulasi di situ begitu. Tetapi ini menarik begitu kan bahwa Indonesia ya terus melakukan persiapan ya terkait dengan adanya ya sepak bola dunia begitu ya U17. Bahkan ya terutama dari stadion yang menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 di 2023. Ajang itu ya digelar pada 10 November ya hingga 2 Desember mendatang. Artinya kalau kita melihat JIS itu masuk dalam kategori pembukaan di situ begitu ya, melihat bahwa megahnya luar biasa berkapasitas 80.000 orang, menunjukkan itu sudah standar dengan beberapa ya stadion-stadion yang ada di Eropa begitu kan. Ya satu-satunya yang berstandar 80.000 itu adalah hanya JIS, tidak ada yang lain begitu. Bahkan Jakarta International Stadium JIS itu menjadi salah satu stadion yang disiapkan untuk ya diajukan kepada FIFA sebagai salah satu venue ya. Bahkan rencana pengajuan JIS ini menunjukkan bahwa sebagai melihat bahwa JIS ini dianggap sebagai ya stadion yang megah luar biasa begitu. Jadi persoalan-persoalan sekarang itu yang muncul spekulasi di luar sana, saya kira ya diakhiri saja begitu kan. Karena sudah terbukti JIS itu bisa dikatakan dan bisa dipakai begitu. Walaupun ada kekurangan yang harus kita perbaiki, misalnya rumput di situ begitu, katanya pintu masuk, akses dan sebagainya begitu kan. Saya rasa alasannya kurang maksimal begitu. Alasannya tidak rasional begitu ya. Karena saya tahu sendiri bahwa persoalan-persoalan seperti itu saya kira berkapasitas 80.000 orang begitu ya. Saya kira ini sudah bisa dikatakan sebagai layak lah untuk dijadikan sebagai ya ajang stadion ya yang kemudian dipakai ya Piala Dunia U17. Walaupun di luar sana ya banyak yang kemudian ya Pak Erick Thohir mengatakan bahwa diganti rumputnya, ya pintu masuknya masih tidak maksimal dan sebagainya begitu. Itulah wajar, itulah spekulasi begitu ya. Tetapi kalau ini dibawa ke ranah politik maka tidak akan menemukan titik temu di situ begitu. Karena yang bangun itu adalah Anies Baswedan, maka kemudian bagaimana begitu kan ya? Seolah-olah ya orang-orang di luar sana berpikiran, wah nama Anies Baswedan yang kemudian bisa terkenal dan sebagainya. Bukan seperti itu begitu. Cara kita membangun bangsa bersama-sama itu adalah menghargai ya karya orang lain, bukan mengacak-ngacak. Kan seperti itu logikanya begitu. Jadi persoalan-persoalan inilah yang kemudian kami menganalisis bahwa ada sesuatu yang kemudian bersifat politis begitu kan terkait dengan adanya ini begitu. Ya kapan mau maju bangsa kita begitu kan ya. Kapan mau maju olahraga kita kalau seperti ini terus begitu. Jadi saya kira kalau Pak Dito mengatakan, Menpora mengatakan kemungkinan besar pembukaan ya Piala Dunia U17 itu kemungkinan di JIS dan penutupan itu sudah pasti di Solo katanya begitu ya. Ya tidak menjadi masalah mau dipakai atau tidak ya terserah begitu kan. Tetapi ini menunjukkan bahwa ada stadion bagus yang megah berkapasitas 80.000 orang di situ begitu kan, sayang kalau tidak dipakai. Ini bukan soal siapa yang bangun begitu kan. Siapa yang kemudian
namanya memberikan apresiasi, tidak begitu, tetapi bagaimana cara kita ya memberikan, memperlakukan sama begitu di mata ya rakyat Indonesia, kan kira-kira seperti itu logikanya begitu ya. Jadi kalau artinya masih muncul spekulasi hari ini tidak standar FIFA atau apa, dan bahkan ya saat pengecekan FIFA saja ya wartawan tidak boleh masuk begitu kan. Ini kan sudah dicurigai bahwa ada apa kok tidak boleh masuk, bahkan di stadion-stadion yang lain di Eropa ya. Apapun itu kalau hal yang baru ya diberikan kepada wartawan begitu kan, di situ begitu kan. Bahkan diliput habis-habisan begitu. Jadi artinya cuma Indonesia saja yang kemudian jadi tertutup begitu kan. Kan aneh begitu ya. Kayak pemilihan cawapres saja begitu tertutup semua begitu kan. Tapi sayang beribu sayang kalau kita berbicara tentang politik begitu ya. Karena apa? Karena salah satu Erick Thohir digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil presiden begitu ya pada hari ini begitu ya. Kalau dia wakil dari Pak Prabowo, sedangkan Menpora itu adalah Golkar, lalu kemudian merapat kepada Pak Ganjar, maka kemudian ya Golkar tidak akan memberikan ruang seluas-luasnya kepada Erick Thohir. Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi persoalan-persoalan ini PSSI kan di bawah Menpora yang kemudian menjadi kontrol di situ begitu. Jadi persoalan-persoalan sekarang itu saya kira ada sesuatu yang kemudian di pemilu ini kan muncul begitu kan. Coba bayangkan Piala Dunia ya U17 saja begitu kan. Kalau tidak diletakkan di musim-musim pemilu, maka kemudian apa yang terjadi? Mungkin ya di satu sisi tidak seheboh pembicaraan ini begitu. Apalagi yang bangun IJIS itu adalah ya Anies Baswedan yang kemudian dicalonkan sebagai presiden terkuat hari ini begitu kan. Bahkan ya dipercaya oleh masyarakat di situ begitu. Jadi lucu begitu kan. Jadi ada apa begitu kan sekarang itu sana sini ya membicarakan kekurangan JIS ya. Kalau kurang ya diperbaiki di situ begitu ya. Tidak perlu keluar-keluar ngundang media sana sini kekurangannya inilah, ganti rumput segalanya dan sebagainya begitu. Oke, tidak menjadi masalah karena JIS itu adalah milik rakyat Indonesia. Kan begitu logika kita begitu. Jadi saya kira persoalan-persoalan seperti ini harus diakhiri betul begitu kan. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa ya Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan ya pemerintah sepakat untuk memperbaiki dan meningkatkan 22 stadion ya dengan standar internasional. Bahkan hal itu seperti yang terdapat dalam cetak biru transformasi sepak bola Indonesia yang telah dipaparkan ke FIFA. Bahkan ya kita lihat saja kalau memang JIS itu digunakan Liga 1 terus kemudian yang lain itu kan seolah-olah bermain di Eropa. Kan begitu logikanya begitu kan. Jadi kalau kita berstandar FIFA tidak ingin masih kekurangan apa menjadi PR, silahkan diperbaiki, itu tidak menjadi masalah. Kan begitu logikanya begitu. Jangan lagi ya komunikasi-komunikasi yang kemudian ya menimbulkan spekulasi itu jangan dipakai lagi begitu kan. Ganti total ya. Bahkan dan sebagainya begitu kan. Ini menjadi persoalan secara komunikasi begitu. Dan bahkan kalau menurut saya pribadi ruang lingkup dari Erick Thohir sudah semakin sempit begitu kan untuk menjadi seorang calon wakil presiden. Karena apa? Karena di satu sisi melihat semuanya seperti apa karakter Erick Thohir itu begitu kan. Belum menjadi wakil presiden saja sudah bisa mengatur sana sini, kan begitu logikanya begitu. Masyarakat sudah muak dengan berbagai ya tontonan-tontonan seperti itu begitu. Kita lihat saja nanti persepsinya orang begitu kan. Jadi ya sukseskan dulu begitu kan. Ya. Piala Dunia U20 saja tidak sukses. Banyak ada penolakan-penolakan itu ya. Apalagi begitu kan ya gagal lagi kan semakin tidak punya ruang begitu. Bagaimana kalau U20 itu tercapai, maka panggung Erick Thohir semakin ya memperluas hal itu begitu. Tapi bukan soal itu yang saya analisis, bahwa mari kita bergandengan tangan bersama-sama bagaimana cara kita ya untuk ya saling menghormati satu sama lain karya-karya orang, apalagi karya-karya anak bangsa. Kan begitu logikanya begitu kan. Dan sekarang kan berbeda begitu kan. Ya, masyarakat ya seolah-olah disibukkan dengan berbagai spekulasi, berbagai pendapat bahwa itu adalah salah, itu adalah keliru, dan itu adalah salah desain dan sebagainya. Orang-orang yang berkomentar seperti itu saya rasa ya dalam hal itu begitu tidak menghormati ya karya-karya orang. Saya lihat bahwa persoalan-persoalan yang sering berkomentar seperti itu tidak punya karakter ya untuk punya prestasi yang luar biasa. Anies Baswedan hanya pendiam, santai saja, muncul spekulasi begitu kan,
Tapi inilah yang ditunjukkan Anies Baswedan, sebuah prestasi luar biasa. Ya tidak menjadi masalah mau digunakan atau tidak. Kata Anies Baswedan, saya tidak mau cawi-cawi masalah soal ya JIS ini, karena JIS itu sudah berkapasitas 80.000 orang, berstandar dengan ya beberapa stadion yang ada di Eropa. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa ya di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.